Tadinya aku nggak mau kayak ngebully pakai nama kucing, tapi udahlah kalian sebut kucing, kucing aja deh. Selama nggak nyebut nama lengkap itu dan kayak ngebully dia, katain-katain kasar, kita nggak akan kena. Undang-undang ITE juga itu lama prosesnya, Beb. Dan lu capek banget keluar masuk ke aparatur negara. Emang dia seperti itu, suka sesama jenis juga. Kak, kami kan mami cuman entertain doang. Kenapa? Sebenarnya dia itu di luar sama di dalam entertain itu dia sama-sama sombongnya, sama-sama arogannya. Kalian nggak paham, makanya aku bilang kalau kalian ingin tahu personal influencer kalian, artis kalian, apapun itu bla 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 segala macam itu, coba deh kalian menjadi bagian hidup dia, temani dulu sebulan 2 bulan gitu. Kayak kalian mau jadi asistennya segala macam gitu. Seperti itu. Hai Gresik. Kalau soal masalah Koko itu, aku nggak mau spill. Kemarin aku udah spill. Kalian follow aja Instagramnya yang aku jadi BA-nya itu. Di situ banyak kok ceritanya. Jadi nggak usah tanyakan ke aku. Aku nggak mau keluar jalur. Urusan aku hanya sama kakek doang, nggak sama Koko itu gitu. Nama sama Polo, Salamun Cheers. Ya, geng positive people-nya pada kabur, gitu. Natalia takut gak sih sama kakek? Aku takutnya sama Allah nih, aku gak pernah takut sama manusia, gitu loh. Cuman maksud aku adalah, aku harus tahu menempatkan diriku dan harus tahu melawannya dari cara mana, gitu. Gak mungkin kalau misalnya di publik, dia teriak-teriak bukan nama aku. Dia mukul-mukul kucing, terus dia lompat-lompat sana-sini. Menurut gue, apa yang salahnya di gue gitu, apa yang harus gue layanin, gitu. Tapi kalau misalnya dia personality kamu orangnya cerewet, dia baik, humble, loyal, walaupun kadang-kadang suka marah-marah sih. Begitu. Aku nggak mau mencampurin urusan geng-geng sampahnya itu, mau si Mister Lemes, mau si Kut-Kut, mau si apa itu nggak penting. Nah, masalahnya adalah gue enak, alhamdulillah semua status geng sampahnya alhamdulillah. Lu mau alhamdulillah apa dulu, mau ngeluarin serum atau mau ngeluarin apa lagi gitu loh? Mau menyalonkan diri jadi apa gitu? Gak usah pada pansos deh, Beb, gitu loh. Kasihan teman lo. Kalau gue sebagai teman ya, gue nggak akan up apapun ke media. Kayak dulu kan dia masalah itu kan gue nggak pernah kayak, ya paling kayak support dia begini, kemana dia aku temanin terus segala macam. Aku ada di setiap partnya itu gitu. Nah, nggak perlu yang belum terjadi. Alhamdulillah nanti tiba-tiba live mereka akan bilang aku akan keluarkan serum lah. Lu mau memperkeruh situasi, teman lu lagi menderita di dalam, lu memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan diri lu sendiri. Kesian banget. Iya kan, Jace? Iya. Nobody perfect. Gitu. Jadi aku kayak, aduh apa usah lagi ya geng sampah ini gitu. Udah pada mau gabung semua kayak buat satu sekutu. Sekarang aja lo panggil Thanos. Avengers itu untuk saat ini udah jadi pemenang gitu. Karena kita udah enak selama ini dari hina-hinaan itu. Udah lama, udah sampai bosan dari rasa kebencian itu yang selalu mengitari hidup kita gitu loh. Setiap hari, setiap menit, setiap detik nama gue aja yang lo sebut, fisik gue aja yang lo sebut. Jadi gue udah enak banget sampai di situ. Nah, kalau lo bilang saat ini alhamdulillah mau bebas, alhamdulillah, gue hanya ekspresi begini, oh my god gitu. Yang kalian harus paham, untuk saat ini kekuatan bumi manapun tidak bisa membebaskannya. Bagus, lu siapkan ketupat lebaran, kue-kue kering lebaran, kirim lo ke sono. Karena dia lebaran di dalam. Mau semua salah wego, mau semua salah ini, I don't care. Gue tuh misalnya yang ditabok orang sekali, aku pikir, oh mungkin dia silap. Ditabok sekali lagi, oh mungkin tangannya lagi gatal. Ditabok sekali, oh mungkin dia lupa siapa gue. Ditabok sekali lagi, oh mungkin dia lagi pengen membuat gue marah. Tapi ditabok sampai 10 kali, ditabok lagi, habis itu gue potong tangannya.
berarti tuh kesabaran gue udah hilang gitu. Kalau yang lain-lain itu nggak usah pedulin lah, dia mau pansos apapun nggak usah lah beb gitu. Kesian orang yang di dalam itu dipansosin mulu gitu. Kalau misalnya lo orang-orang care ke dia, bagus ya, support lah mentalnya sekarang tuh lagi down banget. Nah udah itu nggak usah sedikit yang belum terjadi lu alhamdulillah ke publik segala macam, itu lebih kayak mempersulit urusan dia gitu loh. Bagus kalian support mentalnya, kalian bawain makanan, kayak buat sesuatu bahwa bahwa kalian tuh ada buat dia, bukan kayak memanfaatkan kondisi, memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Itu kayak kelihatan banget, ngerti gak sih? Sampai ada yang tag presiden, ada yang ini dan itu. Apa yang ada dalam pikiran kalian itu gitu? Nggak ngerti aku. Gak ngerti Mekina Musang yang ngumpet di negara lain. Jangan, kalau lu nabungnya pasti sakit, pasti beneran gue kagak mau. Gue tadi di bandara lihat si Membiru mau gue tubruk troli. Oh dia udah di sana, baik. Baik. Wait me, aku tanggal 24 ke Bali. Tunggu aku ya om. Hai Lonzi. Wait, tunggu. Kita reunian di sana ya beb. Jangan sempat gak mau ketemu Eke. Oh iya? Maaci. Kalau aku sih harapan aku ya, kesampingkan kebencian yang ada dalam hatiku. Semoga nanti dia keluar itu dia lebih 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 bisa menjadi orang yang positive vibes gitu. Positive vibes terus yang bisa kayak mengontrol emosinya. Jangan terlalu arogan, walaupun dia itu hanya untuk mempertahankan dirinya, eksistensinya di media sosial apapun, tapi dia harus bisa membedakan mana yang layak untuk ditampilkan di media sosial lo, mana yang tidak. Itu tentunya dari Eke, harapan Eke. Nggak tahu dari harapan kalian ya, para netizen yang selalu mensupport dia, keriaan dia, kearoganan dia. Ya, ada nol lah kalian itu. Yang suka meludah-ludah orang, segala macam. Gue nggak pernah ngeludah pun kalian masih hina-hina. Gue nggak pernah maki-maki mak lo orang aja masih lo kata-katain gue. Jadi apa sih yang ada di otak kalian, para netizen? Please deh. Jangan menjadi manusia pembuli, jangan menjadi netizen yang suka menebar kebencian gitu. Lu nggak kenal influencer yang lu benci, lu ngata-ngatain dia, itu salah lo beb. Nah bagus kalau kalian netizen atau fans yang sangat baik buat mami online kalian itu, kalian jengukin ke Penjerong setiap hari, kalian ganti itu makan makanan yang enak-enak, karena di situ kan dia mungkin hanya mau makan enak, dia harus beli pakai duitnya. Kalau misalnya makanan dari Polres itu ya seadanya gitu. Begitu. Sania Badre nggak muka kayak lo. Boleh, kalian boleh jenguk dia pakai apapun itu, boleh. Sebenarnya di Indonesia ini enggak ini ya. Kalau misalnya sebagai transgender yang sudah melakukan perubahan identitas, tentunya dia nanti akan dimasukkan ke rutan perempuan. Tapi kalau di Polres itu kan penjerongnya sama, semua tempatnya kan sama ya. Tentunya pasti akan sama di situ, walaupun hanya bersebelahan gitu. Penjara cowok apa cowok sih dia? Ya semua kan tuh lagi sama, cowok ya tetap jadi cowok. Karena di apa sih? Di Polres itu kan tempat penahanannya itu nggak besar. Kalau di rutan kan pasti ada rutan cowok, ada rutan buat cewek. Nah tentunya dia akan nanti kan masukkan sesuai dengan identitasnya. Identitas di KTP-nya apa, dia akan masukkan di situ. Atau mungkin ada pemisahan. Kalau misalnya sebelum dia masuk rutan akan ada pemisahan ruang tersendiri gitu. Seperti itu.
Sebenarnya bukan karena aku yang kubu-kubuan, aku sudah terseret dalam masalah itu. Nah, aku itu juga udah dihina-hina disebut, makanya aku melawan balik, kayak feedback dia gitu. Bukan feedback ya, fight apa ya? Lawan ya? Lawan balik. Kalau nangis, mungkin tentunya saat ini dia sudah bisa nyaman, sudah bisa beradaptasi sama tempat yang baru, tapi ya mungkin mentalnya masih kayak terganggu, kayak dia nggak percaya sama, ya apa kayak ya, kayak krisis kepercayaan sama orang lah, pasti akan itu fight back ya, begitu. Aduh, pegal juga nih pinggang Eka live ini. Nah, kalian tahu kan kekayaan orang seperti itu pada saat masalah gini baru kita lihat dulu dia the rich people sebenarnya atau tidak. Nah, barang-barangnya KW atau asli untuk saat ini akan teruji gitu. Intinya Tuhan tidak suka sama orang yang sombong, karena salah satu dosa terbesar di dunia ini adalah dosa kepada manusia. Kalaupun misalnya dia nyakitin aku, makanya kalau ada orang meninggal, kalau di agama Islam kan misalnya ada yang meninggal, bapak kita bagaimana, kalau misalnya ada salah atau dosa atau utang yang diperbuatkan si ini bin ini bapak saya segala macam, tolong dikomunikasikan ke saya, tolong dimaafkan, pasti ada kan seperti itu. Nah itu dia, untuk saat ini Tuhan lagi menghukum dia gitu. Aku nggak perlu yang kayak lompat-lompat di apartemenku, nggak perlu yang nari-nari untuk berucap syukur, nggak perlu. Pegal pinggul aing. Aku nanti akan jenguk juga pastinya. Kalian mau aku jenguk pakai baju apa, Eka? Enggak, dia nitipkan pesan, dia si kucing boleh jual mobilnya tapi jangan jual tas kremesnya gitu. Mau dinaikin di Ayu boleh. Tapi bentar aja ya, aku udah capek, pegel juga aing. Ini by request kalian. Mana-mana. Mari kita naikin dia. Sampai teman gue, dia pun dikata-katain lah, gue tinggal tempat dia gitu. Kayak, apa sih loh gitu. Nggak bisa, harus dia yang kayak ini ke gue. Request, coba request dia. Pasti aku jenguk juga sih, nanti kan juga ketemu di persidangan gitu. Tapi ya nggak mungkin aku nggak bisa suara siapa itu mas, suara kucing. Nggak bisa aku spill kayak aku videoin ya, itu nanti akan dipermasalahkan. Kalian harus paham, misalnya kalau orang lagi berteman akrab atau lagi dekat sama seseorang, dia teman yang baik itu akan membela apapun temannya, walaupun ya even itu pun salah, dia akan bela. Kenapa bilang kalau pertemanan itu ya susah senang bersama, sakit bersama gitu, jangan mau senangnya aja. Itu dia memang teman yang baik gitu. Untuk pada saat ke maminya, dia teman yang baik karena dia masih belain. Cuman caranya yang kita harus lihat gitu, cara dia ngebelanya seperti apa, apakah dia berniat untuk pansos, apakah dia benar, ya itu yang kita harus lihat, apakah dia punya kepentingan pribadi sendiri gitu. Aku kalau misalnya nih teman anak aku kayak Alin, kayak Gaby, kalau misalnya berantem sama orang, di depan orang tuh dia akan kebela, tapi di belakangnya lu juga salah, lu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Nah tapi kalau depan orang dia harus kebela tuh. Seperti itu ya konteks pertemanan gitu.